warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Bahrul Ulum, yang kami hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cadir pandai, kurang semandung, ibu-ibu pondok Ganduang, tokoh masyarakat, para pemuda dan pemudi, umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, malam yang ke-29 tarawih kita memanjatkan puji syukur di hadarat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah-ibadah kita di malam-malam bulan Ramadan, terutama pada malam-malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadanmu. Artinya Ramadan itu dibilang dari angka 1, kemudian diakhiri dengan angka 30. Ada kawan yang hanya melaksanakan qiyamul lail itu pada malam 10 pertama. Di 10 yang kedua itu dia sudah mulai agak kurang. Kemudian di 10 yang terakhir itu dia ambil di 21, 23, 25, 27 dan 29. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW katanya. Sementara Allah sudah menyampaikan kepada kita, walitu milul data. Adalah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan. Menyempurnakan bilangan Ramadan itu dari 1 sampai dengan angka 30, tidak diselang-selingi. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan Ramadan ini. Kenapa Ibu? Anggaplah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Oleh sebab itu, maksimalkan Ramadan bulan ini, tahun ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada siang hari, kemudian dia laksanakan qiyamul lail pada malam hari dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan perhitungan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, sebesar apapun dosa itu, seberat apapun dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu merugilah orang yang bila bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari Ramadan, dan dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dosanya semakin menggunung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang sudah
mendapatkan keampunan dari Allah. Saya sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah mendapatkan keampunan dari Allah. Sama dengan itu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu pantas kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada pada malam yang ke-29. Saya ingin memberi judul ceramah saya dengan Ramadan dan kembali kepada fitrah. Ramadan dan kembali kepada fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kita dulu di waktu kecil, ketika kita lahir di atas muka bumi, disampaikan oleh Allah SWT kepada kita melalui Rasulullah SAW. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam yang lahir di atas muka bumi ini, dia lahir dalam keadaan fitrah. Lalu Allah bertanya, apa itu fitrah? Ada nama-nama fitrah. Ada nama-nama fitrah. Tidak, Pak Ustaz, namanya fitri, artinya fitrah itu ada kamar botak yang menunjukkan untuk perempuan. Di awal tidak orang Arab, batukan fitrah itu dengan fitri. Fitri itu kesucianku. Ia itu ia betul hadir namanya. Nah, oleh sebab itu banyak di anak awal jadi nama fitri. Nah, kita ini dulu lahir dalam keadaan fitrah. Pak abawahu Yahudiyani atau Nasraniyani atau Majasaniani. Maka yang menyebabkan dia menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi, itu adalah pengaruh dari bapak ibunya. Itu besarnya peran bapak ibu di dalam kehidupan anak, mempengaruhi sikap anak, mempengaruhi temperamentur anak, dan mempengaruhi akhlak anak. Dan sebab yang lebih besar lagi dalam pembentukan karakter anak itu adalah lingkungan dari ayah-ayah ibu yang ada di sebelah rumah kita masing-masing. Dialah yang mempengaruhi apakah dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau karakter Yahudi atau karakter Nasrani atau karakter Majusi yang mempengaruhi karakter anak kita, maka dia akan terbentuk di dalam sikap pribadi masing-masing. Itu yang pertama. Aspek yang kedua yang mempengaruhi karakter anak kita itu sehingga dia tidak lagi fitrah adalah aspek makhluk lain yang seolah-olah menjadi musuh berbuyutan kepada kita. Siapa itu? Yaitu setan dan iblis yang menyampaikan bahwa saya tidak akan pernah senang kalau umat manusia ini berada pada kebaikan. Saya tidak akan pernah senang kalau dia masih bertuhankan Allah. Oleh sebab itu izinkan saya hidup sampai akhir zaman untuk saya menyesatkan manusia. Itu terjadi. Nah, oleh sebab itu sehingga kita manusia yang fitrah tadi itu dipengaruhi oleh sikap yang ditanamkan oleh iblis di dalam kehidupan kita. Sikap yang ditanamkan di dalam kehidupan kita itu, dan itu letaknya di hati, Pak. Letaknya di hati kita, di hati kita masing-masing. Rasulullah SAW menyampaikan, di dalam diri manusia itu ada 10 kadar. Idza salahat min amali kulli, wa idza fasadat min amali kulli. Di dalam diri manusia itu ada 10 kadar. Apabila yang 10 itu baik, maka baik seluruh amalan perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan ini.
Akan tetapi sebaliknya, apabila yang sebengkak itu jahat, hatinya jahat, hatinya sakit, maka seluruh amalan yang dia lakukan itu akan jahat. Oleh sebab itu kita akan melihat ada manusia baik di dalam kehidupan kita, dan ada manusia yang jahat di dalam kehidupan kita. Saya melihat ibu-ibu dari aspek yang baik dulu yang ada di dalam kehidupan kita, dan itu mempengaruhi semua amalan kita. Aspek yang baik kalau hatinya baik. Yang pertama adalah orang yang hatinya baik, maka aspek yang baik di dalam dirinya itu adalah cara berpikirnya selalu positif, Pak. Dia tidak pernah berpikir negatif. Dia tidak pernah suudzon dengan orang lain. Dia tidak pernah bersangka. Dia tidak pernah menyangka orang lain itu jahat di dalam kehidupannya. Itu kalau hati orang baik, Pak. Dan bagi orang yang hatinya baik, orang jahat pun datang kepada dirinya. Dia tidak pernah orang jahat itu akan berbuat jahat kepada dirinya. Dia tidak punya prasangka jahat kepada orang lain. Kenapa? Karena hatinya selalu melihat manusia itu dengan kebaikan. Dan betapa banyak manusia yang berniat jahat kepada orang baik, akhirnya kejahatan itu berganti dengan kebaikan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa? Karena cara berpikirnya selalu dia jaga, dia pelihara untuk selalu husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau ada kita yang mengaku sudah sholat, kita mengaku sudah puasa, kita sudah mengaku menaik haji, akan tetapi punya buruk sangka kepada orang lain, maka pertanyakan, ada yang salah di hati kita masing-masing. Kita perlu lihat cara berpikirnya seperti apa. Kemudian yang kedua, cara menilai orang yang punya hati baik itu adalah kehidupan beragamanya baik. Bagaimana kehidupan beragama yang kita lihat dalam keseharian? Pertama, ajaran Allah itu bagaimana? Kita lihat bagaimana dia bertuhankan Allah. Apakah ada kesombongan dia di dalam bertuhankan Allah dalam kehidupan? Bagaimana sholatnya? Bagaimana ibadahnya yang lain? Bisa kita lihat di dalam kehidupan dia beragama. Di dalam kehidupan Abu bin Anasnya kita lihat. Ketika dia melihat ada saudaranya atau anak saudaranya tidak sekolah, bagaimana perasaan dirinya? Apakah dia bangga bahwa anak sekolah tidak sekolah, putus sekolahnya lalu dia berbangga? Kalau ada perasaan berbangga melihat ada anak saudara kita tidak sekolah, berarti ada yang sakit di dalam hati kita. Ketika tetangga kita di sekolah tidak makan, dia tidak sahur, dan tidak ada perbekalan untuk dia berbuka. Kita seperti bagaimana perasaan hati kita? Adakah rasa peduli ingin membantunya, ataukah kita akan membiarkannya? Ketika kita ingin membantunya, ada keinginan untuk menolongnya, maka di saat itu hati kita sudah terjaga kepada kebaikan. Agama tegak di tengah-tengah kehidupan. Betapa banyak orang yang sholatnya tidak diterima. Saya terus terang. Orang yang katanya mengaku sholatnya khusyuk, sholatnya terjaga, jamaah sholatnya terjaga, tetapi ketika dia melihat ada orang teraniaya lalu dia biarkan, maka sungguh sholat yang dia lakukan itu hutang. Sholat yang dia lakukan itu ditolak. Kenapa? Sholat yang kamu lakukan itu bohong. Ara'aitan lagi memimpin. Tahukah kamu siapa penusta agama? Yang pertama, ya orang yakin. Dia yang suka menghardik, melecehkan, memarahi anak yatim di dalam kehidupannya. Kemudian dia yang sangat marah dan kesal melihat ada orang miskin di tengah-tengah lingkungan kehidupannya. Itulah mereka yang mendustakan agamanya. Agama tidak tegak di dalam kehidupannya. Apa penyebabnya? Karena hatinya sakit, hatinya tidak sehat. Kemudian cara melihat yang ketiga, orang yang hatinya sehat itu adalah
Adakah rasa malu di dalam kehidupannya ketika dia tidak menjalankan perintah Allah? Ada rasa malu ketika dia tidak sholat. Ada rasa malu kalau dia tidak puasa. Ada rasa malu kalau dia tidak bayar zakat. Ada rasa malu di tengah-tengah kemewahan yang dia punya. Sementara di sebelah rumahnya ada orang miskin. Ketika rasa malu tidak ada di dalam kehidupannya, maka sungguh ada yang sakit di hatinya, ada yang rusak di hatinya, ada yang salah di rohaninya. Artinya apa? Lihat bagaimana di dalam rasa yang tumbuh di hati. Adakah rasa malu ketika kita berbuat salah? Adakah rasa malu ketika kita durhaka kepada ayah? Adakah rasa malu ketika kita disuruh oleh orang tua, tetapi kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintah oleh orang tua kita? Ketika rasa malu itu tidak ada, maka sungguh pertanyakan, ada yang salah di hati kita. Masyarakat muslimin sedang salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, tanda orang yang punya hati sehat itu adalah bahwa dia ringan melakukan amal soleh. Sholat subuh tak berat untuk bangun. Kalau masih balik waktu jaga subuh, itu tanda dulu yang salah, Tuhan. Salah di hati orang. Ada juga yang salah di rohani kita. Kenapa? Karena ternyata perintah Allah masih berat untuk kita laksanakan. Ketika kita akan memberikan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan, masih berkata-kata hati. Kenapa engkau berikan kepada dia semacam uang sementara kau susah untuk mencarinya? Kalau masih ada bisikan seperti itu, pertanda bahwa di hati masih ada yang sakit. Masih ada yang sakit. Masih ada yang perlu diperbaiki. Inilah empat hal kalau hati kita baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus itu 29 hari ini kita melaksanakan tarawih. Saya yakin hal-hal yang seperti itu sudah mulai tumbuh kembali dalam kehidupan kita. Sudah mulai tumbuh kembali dalam kehidupan kita. Artinya cara berpikir kita sudah mulai positif lagi. Kehidupan beragama kita sudah mulai baik kembali. Rasa malu sudah mulai tumbuh dalam kehidupan kita. Kemudian untuk beramal saleh, kita sungguh punya semangat yang sangat luar biasa. Tadi Pak Pengurus sudah menyampaikan kepada kita. Itu tandanya. Kemudian kita lihat lagi. Ini namanya Pak Pengurus. Wah, beda. Kita tidak perlu hati kita dan baik. Apabila dia jahat, maka jahat seluruh amal kebajikan yang kita lakukan. Sholat kita menjadi sholat yang jahat. Aduh, sholat yang jahat. Aduh, siapa tuh yang sholat yang jahat? Sholat yang sahur, lalai. Lalai di dalam memenuhi syarat-syaratnya dan lalai di dalam pelaksanaan sholatnya serta lalai sesudah sholatnya. Dan betapa banyak kita berada pada orang yang sholat, tetapi kita termasuk ke dalam kelompok yang sahur. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena hati kita rusak, hati kita sakit, rohani kita perlu diobati. Apa yang pertama yang merusaknya itu? Yang merusak rohani kita atau hati kita itu adalah ujub. Apa itu ujub? Sombong. Dan betapa banyak manusia sombong. Sementara dia bertakbir juga ketika sholatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi ketika dia mengangkat takbir bukan Allah yang dibesarkannya, yang dibesarkan dirinya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kesombongan masih ada di hati. Kesombongan masih ada di hati. Dan betapa banyak orang-orang yang tetap sholatnya terjaga, puasanya terpelihara, dan bahkan sudah menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, tetapi kesombongannya semakin menjadi-jadi. Betapa banyak. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu tanda-tanda dan kriteria orang sombong. Pertama, kriteria orang sombong tidak mau menerima kebenaran orang lain. Itu sombong. Kita saja yang pintar, orang lain bodoh semua. Kalau ada orang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, maka itu orang sombong.
Dan betapa banyak orang tidak mau dinasihati oleh anaknya, tidak mau dinasihati oleh cucunya. Betapa banyak dengan alasan masih kecil kamu, kok menasihati saya? Dan betapa banyak orang-orang yang merasa sudah dewasa, sudah hebat, tidak mau dinasihati oleh guru TPA dan menganggap receh guru-guru TPA. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kesombongan. Sehingga bagaimana? Merusak ibadahnya yang banyak, merusak agamanya, merusak akalnya, dan merusak rasa malu. Kenapa? Karena ujung yang tetap tertanam di dalam hati. Yang kedua kriterianya adalah suka meremehkan orang lain, suka meremehkan orang lain, dan yang mau dihormati itu dirinya saja, orang lain diremehkan. Dan kehidupan ini harus dijalankan dengan seimbang. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Itu hukum alam. Tetapi kalau kita coba melecehkan orang lain, kita meremehkan orang lain, siap-siap pula kita untuk dilecehkan dan diremehkan oleh orang lain. Dan ketika kesombongan itu tetap menguasai kehidupan kita, maka di sana kehidupan di dunia ini tidak akan pernah aman, tidak akan pernah tentram, sekalipun di dalam masjid, sekalipun di dalam masjid. Kenapa? Dalam masjid ternyata dihuni oleh mereka-mereka yang tetap sholat, tetap puasa, tetap haji, tetap zakat, tetapi kesombongan tetap juga dipelihara. Maka perkelahian, pertengkaran, cekcok terjadi juga di masjid. Yang kedua, karena hati kita jahat itu bisa kita lihat dari sifat takabur yang masih ada di hati. Apa itu sifat takabur, Ibu? Kepongahan. Kepongahan. Artinya apa? Bisanya tidak seberapa, tetapi mengaku lebih mampu dari ini bisa. Saya sebut contoh ini. Pernah nggak Ibu mendengar orang dengan bahasa yang sangat vulgar yang menyampaikan kalau anak sekolah itu tidak saya yang membiayai sekolahnya, sungguh dia tidak akan pernah tamat sekolah. Betapa banyak hari ini dihuni perkataan-perkataan orang-orang takabur seperti itu dalam kehidupan kita. Anak siapa itu kalau tidak ada sekolah, anak sekolah itu tidak akan pernah bekerja di UNAM sana kalau tidak ada nama Tuhan. Betapa banyak orang-orang seperti itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Itu takabur. Itu takabur. Dia sholat juga, dia puasa juga, dia bayar zakat juga, dia naik haji juga. Tetapi ketakaburan menghiasi hatinya. Selama ketakaburan itu ada di hatinya, maka sholatnya logo, puasanya sia-sia. Sholatnya tidak ada hati, puasanya logo. Oleh sebab itu kita harus menghilangkan wujud, menghilangkan takabur di dalam diri kita. Puasa yang kita laksanakan itu untuk menghilangkan wujud kita, untuk menghilangkan takabur yang ada di hati. Kenapa? Selagi itu masih ada, jangan pernah diharap kita bertemu dengan Allah dan Allah akan perkenankan doa kita. Kenapa? Allah tidak berkenan melihat hamba-hamba yang sombong, hamba-hamba yang takabur. Iblis saja dari surga diusir dunia. Kenapa? Karena sombong dan takabur. Lalu kita yang masih sombong dan takabur mau minta masuk ke dalam surganya Allah, saya yakin Allah tak akan pernah izinkan kita untuk bisa masuk ke surga dengan masih adanya sifat sombong dan sifat takabur. Kemudian yang ketiga, tanda hati kita ini jahat, hati kita ini sakit adalah ada apa yang kita sebut dengan hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Hari ini hidup kita penuh dengan iri dengki. Di kalangan umat Islam hari ini penuh dengan iri dengki. Kenapa umat Islam yang mayoritas ini dikuasai oleh segelintir umat? Karena di hati umat Islam yang banyak ini dicekoki oleh yang namanya iri dengki. Saya tidak menutup mata ini. Di antara dai-dai kita yang ada tegak di mimbar ini saling menghujat, saling salahkan, saling mengukur, saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain.
Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya ini dengki. Penyebabnya ini dengki. Alasannya sepele. Persoalan bid'ah lah, persoalan kufur lah. Saya orang Islam dituduh menjadi orang kafir, Pak. Kita berjuang untuk memasukkan orang non-Islam kepada Islam, tetapi orang yang sudah Islam hari ini kita tuduh jadi kafir, Pak. Ente saya, itu ustaz yang selama itu, ustaz kafir itu ustaz kafir. Yang menulis siapa? Ustaz juga, Pak. Dan betapa banyak mimbar-mimbar kita dihuni oleh tuduhan-tuduhan ustaz kepada ustaz yang satu dengan ustaz yang lain. Umat bingung, Pak. Kalau ustaz saja sudah menuduh seperti ini, mau kami mau ikut siapa? Oleh sebab itu, bulan puasa ini, ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah sholat wajib yang kita laksanakan, ibadah sunat yang banyak itu kita laksanakan, kita ingin menghilangkan penyakit hasad ini, menghilangkan penyakit iri dan dengki. Jangan sampai lagi ya Allah hatiku ini terpenuhi dengan ucap, dengan takabur, dengan iri dengki, karena sungguh menderita kami dengan sifat iri dengki. Ibu tahu tak dosanya? Ketika ibu menfitnah saya, ibu menghina saya, seharusnya saya bersyukur. Seharusnya saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Dia sebutkan itu. Saya menfitnah ibu. Pahala salat saya, pahala puasa saya, pahala infak saya, pahala zakat saya. Dan kalau saya sudah naikin pahala ibadah haji saya, itu semuanya saya serahkan kepada ibu. Kalau saya menfitnah ibu, kalau sudah habis kebaikan saya itu, ternyata fitnah itu masih banyak keluar dari lidah saya, maka dosa orang yang saya fitnah itu saya tanggung. Oleh sebab itu bersyukur Bapak kalau ada orang yang memfitnah kita. Kenapa? Karena kita tidak langsung kita dapat transferan tahu terus, dapat transfer kebajikan terus. Kalau sudah habis transferan, tak ada lagi yang mau ditransferkan, dosa kita ditanggungnya, Pak. Sehingga dia yang menyangka dia orang taat, kita orang zalim ini, tahu-tahu nanti dia dapat pahalanya berlimpah. Kenapa? Karena dapat transferan terus. Dari mana dapat transferannya? Dari hasad, dari iri dengki, dari fitnah, dari ghibah orang-orang yang berdengki kepada kita. Kemudian kriteria yang keempat, orang yang hatinya rusak, hatinya sakit itu adalah ria di dalam beramal. Artinya kalau dia melakukan kebaikan, dia sholatnya penuh dengan ria, raud. Dalam bahasa surat Al-Maun itu raud, ria di dalam melakukan amal soleh. Apa bentuknya? Sholatnya ria, infaknya ria, seluruh kebaikan apapun dia nolong orang ria. Apa dia itu? Pamer, suka dipuji orang, suka disanjung orang. Itu Pak Haji itu orang terbaik sekali. Walaupun sebenarnya dia kurang ajar, tapi karena banyak infaknya di segala macam, kita puji dia, sehingga semakin dia memberikan kebaikannya. Lalu ketika tidak ada orang yang memujinya, kebaikannya mulai dibahas satu persatu. Ada pindah oleh berzakat, ada pindah oleh berinfak, ada tak nyumbang sama saya baru belum ya dong. Kenapa? Pengurus itu cekik memujinya. Nah kalau seperti itu tuh dia, artinya dia ini bego, amalannya lagu. Tidak ada yang dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau diibaratkan, amalan yang dia lakukan sama habisnya ketika ada dia itu dengan kayu bakar, dibakar oleh api. Api yang membakar kayu bakar. Tinggal tepungnya saja, tidak ada lagi kayunya. Begitu orang yang menjaga sifat dia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita tinggal 1 hari lagi. Puasa kita 2 hari lagi, kemudian tarawih kita tinggal 1 hari lagi. Mari kita jaga hati ini, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada takabur, jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada ria. Dan mari kita selalu berpikir positif di dalam kehidupan ini. Jangan pernah murah sangko
tegakkan agama dengan setegak-tegaknya. Kemudian tanamkan rasa malu di dalam diri awak. Jangan sampai tidak malu. Tidak malu. Kemudian perbanyak amal saleh di dalam kehidupan kita. Maka orang yang menjaga yang empat tadi, dialah yang berhak untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika kamu bertakbir mengagungkan asma Allah. Bagus itu. Alah ibu-ibu bayangkan. Alah bayangkan. Kalau belum, sebelum nanti khatib dan juga sudah bayar zakat fitrahnya. Untuk ibu, awak tanamkan ke diri awak sungguh tidak enak menahan lapar dan menahan haus. Awak bisa sahur, awak bisa berbuka dengan pembukaan yang lengkap. Tetapi ada saudara kita yang sahurnya kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak. Dan ada juga saudara awak yang berbukanya 2000 saja. Itu yang kita rasakan, sehingga kita bayar zakat fitrah kita untuk kita sama-sama berbahagia di satu sawah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah Masjid Bahrul Ulum adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang taat, yang selalu menjaga hatinya, menjadi hati yang solid dan sangat berupaya untuk mengobati kalau hatinya ini berada pada hati yang sakit, hati yang rusak, sehingga merusak kepribadiannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolak untuk bertemu dengannya. Semoga kita semua nanti dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dan di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita berhimpun dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.